Saudara-saudariku terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa bersama saya Pastor Aba MSC. Saudara-saudari, perayaan kenaikan Tuhan itu menandai 40 hari masa Paskah. Semenjak peristiwa ini, para rasul atau para murid tidak lagi berelasi dengan Yesus dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Mereka tidak lagi menjamah, berbicara dan mendengar langsung atau makan bersama dengan Dia. Namun demikian, kenaikan Yesus ke surga bukanlah sebagai sebuah momen perpisahan, sebab dikatakan bahwa ketika para murid kembali ke Yerusalem, mereka kembali dengan penuh sukacita. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga memberikan peneguhan bagi para murid bahwa mereka telah mengalami relasi yang demikian mengagumkan, yakni berelasi secara manusiawi dengan Dia yang ilahi. Mereka diliputi dengan sukacita, sebab mereka dilibatkan di dalam misteri Allah ketika mereka berelasi dengan Yesus, sehingga pemahaman, pengenalan, dan pengalaman mereka akan Allah menjadi demikian berbeda. Para murid yang awalnya memandang relasi mereka dengan Yesus sebagai relasi guru dan murid berangsur-angsur berubah. Kini relasi itu memiliki makna baru, yakni menjadi relasi ilahi dalam bingkai yang sangat manusiawi. Kebersamaan dengan Yesus adalah kebersamaan dengan Allah itu sendiri. Dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga, berhenti dan berakhirlah semua keraguan-raguan para murid tentang hakikat Yesus sebagai Dia yang sungguh Allah. Demikianlah juga diharapkan untuk kita yang merayakan perayaan ini, agar kita memiliki iman seperti iman para rasul yang mengakui Yesus sebagai sabda Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudari, ketika Yesus naik ke surga, dikatakan bahwa Ia duduk di sebelah kanan Allah. Mungkin kita bertanya-tanya, jika Yesus itu adalah Allah, apa artinya Ia duduk di sebelah kanan Allah? Sebenarnya, hal ini bukan tentang posisi di sebelah kanan atau di sebelah kiri, atas, bawah, depan, dan belakang. Sebab Allah itu menguasai ruang dan waktu. Allah itu tidak terikat pada ruang dan waktu. Ungkapan duduk di sebelah kanan Allah sebenarnya adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan hakikat Yesus sebagai sabda Allah yang menjadi manusia. Sabda Allah itu adalah Allah sendiri. Contohnya, ketika Anda sedang mendengarkan saya berbicara, apakah materi atau suara saya itu berbeda atau bukanlah saya? Tentu saja, kata-kata atau suara saya itu adalah saya sendiri, dan Anda mengenali saya dari kata-kata saya. Demikianlah sabda Allah itu adalah Allah sendiri, dan dari sabdanya lah kita mengenali Allah. Apalagi jika sabda Allah itu menjadi manusia, maka lebih dalam lagi pengenalan kita akan Allah. Dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga, pengalaman para murid tentang kemanusiaan Yesus tidak hilang begitu saja. Kebersamaan dengan Yesus menjadi sebuah pengalaman iman yang diwariskan turun-temurun kepada kita sampai pada hari ini. Karena itulah kita kini sebagai gereja memahami misteri Allah dalam bingkai misteri hidup Yesus. Kekristenan menjadi sebuah gerakan keagamaan yang tidak hanya berfokus kepada hal-hal ilahi, tapi juga berfokus untuk menguak tentang kemanusiaan. Sebagaimana Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia, demikianlah iman Kristiani mengarahkan pandangannya kepada Yesus sebagai titik pusat untuk mengenali misteri Allah dan untuk menguak identitas manusia. Di dalam iman kekristenan, seluruh refleksi, permenungan, kajian tentang manusia, dan kajian tentang Allah tidak akan pernah bisa terlepas dari misteri hidup Yesus. Demikianlah saudara-saudariku, peristiwa kenaikan Yesus ke surga menjadi sebuah peristiwa yang demikian penting dalam catatan sejarah iman kekristenan kita. Selain itu, marilah juga kita melihat hal yang lain. Kenaikan Yesus ke surga mengajak kita semua untuk mengarahkan pandangan kita ke atas, mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal surgawi. Kita tidak hanya berfokus kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Sebagai manusia Kristiani, sudah sepantasnya kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini perlu dijalani sembari kita melemparkan pandangan kita ke surga, ke tempat di mana Allah bertahta. Pola hidup kita di dunia harus mengambil pola hidup surgawi. Sebab untuk apa kita beriman jika kita tidak menggunakan standar Allah untuk dijadikan sebagai idealisme bagi kehidupan kita di dunia ini? Sebagaimana sering kita doakan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Secara tidak langsung kita memohon kepada Bapa agar kita dapat menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Nya. Tetapi saudara-saudariku, bagaimana mungkin kita bisa menjadi mitra kerja Allah untuk melaksanakan kehendak-Nya kalau kita tidak pernah melemparkan pandangan kita ke surga, tidak pernah melemparkan pandangan kita kepada Kristus. Karena itu, marilah saudara-saudariku, melalui perayaan ini, kita berdoa bersama-sama agar kita tidak pernah terpisah dari Kristus. Sebaliknya, kita semakin terpikat kepadanya dan tertarik untuk mengarahkan pandangan kita kepadanya. Percayalah akan beberapa hal ini, bahwa tidak ada kehidupan yang lebih berkenan di hadapan Allah selain kehidupan yang menyerupai kehidupan Kristus sendiri. Tidak ada pengalaman akan Allah yang demikian sempurna selain pengalaman akan Allah yang ditemukan dalam relasi dengan Yesus. Tidak ada iman yang demikian mengagumkan selain iman akan Yesus. Itulah sebabnya kita berjuang untuk memiliki hidup seperti Dia, sekaligus bersandar hanya kepadanya, sebab Dialah pokok keselamatan kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua. Hari raya kenaikan Tuhan ke surga ini sudah ada di depan mata, dan ada baiknya kita lebih dalam untuk memahami peristiwa iman yang sangat penting ini. Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus merupakan sebuah ajaran dasar dari Gereja Katolik yang tertulis dalam syahadat para rasul dan berdasarkan wahyu di kitab suci. Apa yang sebenarnya yang diajarkan kitab suci dan gereja mengenai dogma ini? Dan apa sebenarnya yang terjadi saat Yesus naik ke surga? Kisah kenaikan Tuhan Yesus ditulis oleh Lukas dalam 2 bukunya, yakni Injil Lukas bab 24 ayat 50-52 dan juga Kisah Para Rasul bab pertama ayat 1-11. Mari kita teliti bersama-sama apa yang terjadi. Kalau kita baca Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4, menyatakan bahwa Yesus yang bangkit tinggal bersama-sama dengan para murid selama 40 hari dan kemudian Dia naik ke surga. Kenapa 40 hari? Sekali lagi, angka 40 adalah angka penting di dalam kitab suci. Ini adalah angka yang menyimbolkan tahap pemurnian dan juga tahap transisi. Dalam buku Kejadian bab 7 dikatakan bahwa air bah memenuhi bumi selama 40 hari. Air bah menjadi momen pemurnian bagi umat manusia yang hidup dalam dosa dan juga kekerasan. Nuh dan keluarganya mewakili umat manusia yang baru dan telah diperbarui setelah melalui air bah ini. Selain itu, dalam kitab Keluaran, bangsa Israel harus tinggal di padang gurun selama 40 tahun sebelum mereka bisa memasuki tanah terjanji. Ini menjadi momen pemurnian dari kedegilan hati mereka yang tidak percaya terhadap kuasa Tuhan. Dan juga menjadi masa peralihan dari hidup perbudakan di Mesir menjadi hidup merdeka, hidup penuh kebebasan sebagai umat Allah di Palestina. Jadi 40 hari dari saat Yesus bangkit sampai naiknya ke surga merupakan sebuah masa peralihan dari dunia ini menuju ke rumah Bapa di surga. Dan juga momen penting pemurnian bagi para murid sebelum mereka menerima Roh Kudus saat Pentakosta. Perlu diingat bahwa naiknya Yesus ke surga merupakan kenaikan seluruh aspek pribadi Yesus, termasuk kemanusiaannya, yakni termasuk tubuhnya juga. Jadi bukan hanya jiwanya atau rohnya yang naik ke surga, tetapi tubuhnya juga naik ke surga. Sebagaimana Dia bangkit dengan tubuhnya yang mulia pada hari Minggu Paskah, Yesus juga naik ke surga dengan segala kemanusiaan, termasuk tubuhnya. Kenaikan Yesus yang semacam ini membuat secara fundamental berbeda dengan jiwa-jiwa orang saleh atau baik yang pada akhir hidupnya mereka diizinkan memasuki surga. Ini bagian penting dari iman kita, karena bagi kita yang setia ikut Kristus, tidak hanya jiwa kita akan masuk surga, tetapi juga kita akan seperti Kristus
dibangkitkan dengan tubuh yang mulia dan masuk ke surga dengan tubuh yang mulia ini juga. Kemudian Lukas menggambarkan bahwa saat Yesus naik ke surga, awan membawa Yesus ke atas dan kemudian menutupi pandangan para murid. Hal ini tentunya tidak sulit diimajinasikan saat Yesus naik ke surga, dan awan tentunya menjadi bagian alami saat Yesus mulai mencapai tempat yang lebih tinggi. Tetapi awan juga menjadi sebuah simbol penting dalam kisah kenaikan ini. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan Allah kerap digambarkan sedang mengendari awan, dan hanya Allah yang mampu menguasai awan di bawah kakinya. Sebagai contoh, Mazmur 68 ayat 4. Bernyanyilah bagi Allah, masmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Dan juga Mazmur 104. Tertulis, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Ini ayat pertama dan sampai 3. Dengan menulis fakta bahwa Yesus naik ke surga diliputi oleh awan, Lukas ingin memberi sinyal kepada kita semua bahwa Yesus tidaklah berbeda dengan Allah yang mengendari awan dan angin di Perjanjian Lama. Yesus naik ke surga di atas awan menunjuk kodrat Yesus yang adalah ilahi. Dalam bahasa Inggris, kenaikan Tuhan Yesus adalah ascension atau Jesus ascended into heaven. Kata ini menunjukkan pada realitas bahwa Yesus naik ke surga berdasarkan kekuatan yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan karena pengaruh eksternal. Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Yohanes bab 3 ayat 3. Yesus menunjukkan bahwa Dia memiliki kekuatan untuk naik ke surga, karena memang Dia sendiri berasal dari surga, Sang Anak Manusia yang duduk di sisi kanan Allah Bapa. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 10 menggambarkan Yesus yang naik ke langit. Dan memang kata Yunani yang digunakan adalah huranos, yang bisa diterjemahkan sebagai langit, angkasa, atau surga. Karena gambaran ini seringkali selalu menunjuk tangan ke atas saat ditanya di manakah surga itu berada. Tetapi apa dan di mana surga yang sebenarnya? Apakah surga itu sungguh di langit atau di angkasa raya atau di balik matahari dan bintang-bintang yang lain? Mari kita lihat di dalam kitab suci, surga adalah konsep yang sebenarnya berkembang. Jika kita kembali ke kisah penciptaan di buku Kejadian bab pertama, kita akan membaca bagaimana Tuhan menciptakan dunia. Kata yang digunakan adalah samayim dan eres, yang diterjemahkan sebagai langit dan bumi. Tetapi dua kata ini bisa diterjemahkan sebagai surga dan dunia. Langit merujuk pada tempat benda-benda angkasa, sedangkan surga merupakan tempat bagi Allah dan juga para malaikatnya. Dan sepertinya konsep surga di kitab Kejadian ini tidak dapat dipisahkan dengan langit, karena surga merupakan salah satu bagian dari langit. Dalam Perjanjian Baru, pengertian akan realitas surga juga berkembang dan semakin mendalam. Surga tidak lagi dilihat sebagai tempat eksklusif bagi Tuhan dan para malaikatnya, tapi kini Yesus telah membuka pintu surga bagi jiwa-jiwa orang yang benar. Yesus sendiri menggambarkan surga sebagai Firdaus. Saat Yesus berbicara dengan seorang penjahat yang disalibkan bersama Dia dan bertobat, mengaku Yesus sebagai Raja, Yesus pun berkata,
aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Injil Lukas bab 23 ayat 43. Kata Firdaus sendiri berasal dari bahasa Yunani paradeisos yang berarti taman. Dan taman ini merujuk pada taman pertama di kitab suci, Taman Eden. Di dalam Firdaus atau Taman Eden, manusia pertama, Adam dan Hawa, dapat menikmati kehidupan sempurna karena mereka hidup bersama dengan Allah. Inilah gambaran yang diberikan Yesus tentang surga. Hidup kekal, sempurna bersama dengan Allah. Tidak salah jika kemudian Rasul Yohanes dalam suratnya mengatakan, "Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." 1 Yohanes bab 3 ayat 2. Bagi Paulus, surga tidak lain adalah hidup bersama dengan Yesus. Dia menulis, "Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik." Kepada umat di Filipi bab 1 ayat 23. Berdasarkan pengertian ini, Paus Benediktus ke-16 sendiri mengatakan bahwa surga adalah Kristus sendiri. Hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kita bahwa surga adalah tempat tujuan akhir kita, di mana Yesus telah mempersiapkan tempat bagi kita. Dengan demikian, dunia ini bukanlah tempat tinggal kita yang sejati. Ini terlihat dalam surat-surat Rasul Paulus. Dia menulis, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia." 2 Korintus bab 5 ayat 1. Kemudian dia juga menulis kepada umat di Filipi, "Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat." Bab 3 ayat 20. Mari kita akhiri katekese ini dengan mendengarkan apa yang gereja ajarkan mengenai kenaikan Tuhan. Ditulis bahwa tubuh Kristus telah dimuliakan pada saat kebangkitan, seperti dibuktikan oleh sifat-sifat baru adikodrati yang dimiliki tubuhnya mulai sekarang dan seterusnya. Tetapi selama 40 hari di mana ia dengan ramah makan dan minum bersama murid-muridnya dan mengajarkan mereka mengenai kerajaan Allah, kemuliaannya masih terselubung dalam sosok tubuh seorang manusia biasa. Penampakan Kristus lantas berakhir dengan masuknya kodrat manusiawinya secara definitif ke dalam kemuliaan ilahi yang dilambangkan oleh awan dan langit. Di sana Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Katekismus Gereja Katolik nomor 659.